Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Triasi, NIM 201620. Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas A1. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan dan stratifikasi sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Dosen pengampu yakni Bapak Romi Akmal, MSI. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan secara sederhana, di mana dirujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI. Yakni pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Kemudian, pendidikan ini juga akan menjadikan kita sebagai pribadi yang terdidik dan memiliki ilmu serta belajar terutama mengenai adab dan perilaku yang baik terhadap lingkungan di sekitar. Kemudian, dari Kamus KBBI di atas tersebut terlihat di mana melalui pendidikan yang pertama yaitu orang-orang dapat mengalami pengubahan sikap dan tata laku. Yang kedua, orang berproses menjadi dewasa, menjadi pemikirannya yang lebih terbuka, matang dari segi sikap dan tata laku. Dan yang ketiga yaitu di mana dari segi pendidikan ini dapat mendewasakan dan dilalui dengan upaya pengajaran dan pelatihan. Kemudian dapat dilihat dari menurut Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1989, di mana pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar serta terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat dilihat aktif, di mana dapat mengembangkan potensi dirinya, serta memiliki kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, kemudian keterampilan yang diperlukan dari dirinya dan masyarakat. Kemudian saya akan membahas mengenai pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial ini dari bahasa kiasan yang menggambarkan keadaan kehidupan masyarakat manusia pada umumnya. Menurut Petrim A. Sorokin, bahwa stratifikasi sosial atau dalam bahasa Inggris disebut dengan social stratification, di mana pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas secara bertingkat. Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Kemudian selanjutnya Sorokin menjelaskan bahwa dasar dan inti lapisan dalam masyarakat adalah
karena tidak ada keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, di mana kewajiban dan tanggung jawab, nilai-nilai sosial, dan pengaruhnya di antara anggota masyarakat. Yaitu lapisan dalam masyarakat itu dilihat ada sejak manusia mengenal kehidupan bersama. Mula-mula lapisan didasarkan pada pembedaan jenis kelamin antara pemimpin dengan yang dipimpin, pembagian kerja, dan sebagainya. Semakin kompleks dan majunya pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat, maka sistem lapisan dilihat akan semakin kompleks pula. Yang ketiga yaitu saya akan membahas mengenai fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama yaitu distribusi hak istimewa yang objektif, di mana setiap orang dalam lapisan masyarakat punya hak istimewa dibandingkan dengan individu dari lapisan bawah. Distribusi hak istimewa ini berupa penghasilan, wewenang, dan tingkat kekayaan. Kemudian yang kedua, yaitu simbol status dan kedudukan. Dalam kelompok masyarakat, lambang tertentu dipakai sebagai status dan kedudukan. Contoh simbolnya yaitu di mana kita dapat melihat dari mobil mewah, jam tangan mahal, mode pakaian, dan hobi tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu alat solidaritas individu dan kelompok, di mana individu dan kelompok bisa menduduki lapisan sosial yang sama dalam masyarakat. Penyebab terbentuknya lapisan sosial ini karena perasaan senasib dan mencapai tujuan bersama. Kemudian yaitu sifat stratifikasi sosial. Menurut Soerjono Sukanto, berdasarkan sifatnya, stratifikasi sosial dibagi menjadi 3. Antara lain yaitu yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Mengutip dari modul sosiologi, stratifikasi sosial tertutup bisa membatasi kemungkinan seseorang berpindah dari satu lapisan ke lapisan lain. Misalnya, seseorang ingin berpindah ke lapisan atas atau sebaliknya. Kemudian, stratifikasi sosial terbuka, yakni sistem lapisan sosial ini memberi kesempatan individu naik ke lapisan sosial yang lebih tinggi, di mana mereka bisa naik karena punya kemampuan dan kecakapan. Sebaliknya, individu bisa turun ke lapisan yang lebih rendah. Yang ketiga yaitu di mana stratifikasi sosial campuran, perpaduan antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Contohnya, kaum Sudra yang bertahan di tengah masyarakat yang memiliki sistem kasta, sehingga dia tidak bisa mendapatkan kedudukan terhormat. Cara mengubah kasta itu sendiri, masyarakat bisa berpindah ke tempat yang tidak mengenal kasta. Mungkin dari penjelasan saya di atas, yakni saya dapat memaparkan materi mengenai yaitu pengertian pendidikan, pengertian dari stratifikasi sosial, fungsi dari stratifikasi sosial. Itu saja yang dapat saya paparkan mengenai materi dari mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.